Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bulan Agustus ini bulan yang sangat spesial nih bagi kas umroh ya, komunitas arisan sedekah umroh sekolah kejujuran.id, di mana di bulan Agustus ini saya pribadi sebagai perintis sekolah kejujuran, perintis kas umroh, mulai memberanikan diri untuk menjalankan salah satu program utama dari sekolah kejujuran, yaitu komunitas arisan sedekah umroh atau arisan umroh. Dan di bulan Agustus ini alhamdulillah kita sudah mulai syiar, udah mulai iklan, broadcast ya, flyer-flyer baik digital maupun yang cetak beberapa ya. Ini salah satu flyernya seperti ini ya, Dirgahayu Republik Indonesia, kejujuran membawa kemerdekaan, kebahagiaan dan kedamaian jiwa. Nah, tagline-nya merdeka itu ketika kita sudah berani umroh dan mengumrohkan orang lain. Nah, ini menarik nih tagline-nya. Mungkin suatu saat nanti kita akan coba kaji lebih mendalam apa itu merdeka. Nah, umroh dan mengumrohkan orang lain itu pahalanya sangatlah besar, apalagi mengumrohkan orang lain, umroh di atas umroh, pahala umroh di atas umroh. Yuk kita wujudkan bersama kas umroh, arisan sedekah umroh, 100.000 bisa umroh dan ngumrohin orang lain tiap bulan. Ada nomor teleponnya di bawah, kontak personnya dari sekolah kejujuran.id. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saya akan secara singkat menjelaskan tentang flyer ini. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu kas umroh, komunitas arisan sedekah umroh. Nah, tagline-nya sebetulnya kas umroh itu adalah umroh di atas umroh. Nah, ini mengambil inspirasi dari salah satu kalimat ya di dalam Al-Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Nah, saya memahaminya ketika kita berani ya berhasil mengumrohkan orang, pahalanya itu pahala di atas umroh. Ya, pahalanya banyak sekali. Pahala dari orang yang kita umrohkan, lalu pahala kebaikan, lalu pahala sosial, dan pahala-pahala lainnya ya. Makanya dikatakan umroh di atas umroh atau cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Insya Allah suatu saat kita akan lebih kaji lagi tentang tagline umroh di atas umroh. Nah, apa itu kas umroh? Kas umroh itu adalah komunitas arisan sedekah umroh. Wah, ini jadi ada 4 konsep sebetulnya ya. Ada komunitas, ada arisan, ada sedekah, ada umroh dijadikan satu. Komunitas, arisan, sedekah, umroh. Ini gabungan dari konsep-konsep komunitas, arisan, sedekah, umroh ya. Kalau umroh barangkali kita sudah paham. Yang pertama adalah konsep komunitas ya, sebuah komunitas, sebuah kumpulan yang terorganisir ya, organis, sinergis, dinamis dan harmonis. Lalu digabung dengan konsep arisan. Ya, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sudah pada ngerti apa itu arisan secara umum ya. Lalu plus sedekah. Nah, plus sedekah. Jadi gabungan dari konsep komunitas, arisan, sedekah. Di dalamnya ada komunitas, ada konsep, sebagian konsep arisannya kita adopsi, lalu arisannya sebut arisan sedekah, sifatnya sedekah. Nah, ini sebetulnya sebuah terobosan baru di dunia sosial.
ya, sebuah terobosan baru di dunia sedekah, bahkan di dunia umroh. Kalau misalnya arisan umum, umroh itu udah banyak ya, udah banyak yang melakukannya. Tapi kalau misalnya arisan sedekah, nah ini yang saya lihat masih jarang, ya masih jarang sekali. Bahkan bisa jadi tidak ada kali ya. Kalau saya sejauh yang saya cari sih di Google belum ada yang sudah mengadakan konsep arisan sedekah umroh ini. Konsep arisan sedekah umroh. Belum lagi konsep jaringannya ya. Di komunitas ini kan konsep jaringan ya. Yang organis, sinergis, dinamis, harmonis dalam bentuk jaringan. Jadi singkat katanya ini adalah sebuah terobosan baru di bidang sosial, di bidang sedekah. Dan ini merupakan program utama dari sekolah kejujuran.id. Ini adalah sekolah psikologi dan kesehatan mental. Udah lama idenya ingin membangun ini, mendirikan ini sekolah informal sebagai wadah belajar journaling, konseling dan pengembangan diri. Ya cuman memang dalam perjalanannya kita belum menemukan program yang tepat ya, program yang konkret yang cocok dengan dengan konsep sekolah kejujuran ini, dan alhamdulillah akhirnya kita menemukan juga, yaitu dengan adanya program Kas Umroh sebagai media pembelajaran dari sekolah kejujuran.id. Nah, dapat ide dari mana Kas Umroh itu? Nah, ini sebetulnya berawal dari keinginan ibu saya nih, Bu Hasanah, yang ingin bersedekah umroh pada saat itu. Ya pada tahun 2024 ya. 2024 itu menyatakan keinginannya untuk memberikan sedekah umroh. Saya suruh cari orang yang kira-kira yang mau umroh. Lalu pada saat itu saya jadi berpikir, lalu jadikanlah momen ini sebagai sebuah ide mendirikan program Kas Umroh agar nantinya memungkinkan semua orang untuk bisa bersedekah umroh. Pada saat itu saya cukup surprise juga ya, cukup kaget juga, amazing juga ya, juga ke orang tua saya, kok maunya bersedekah umroh gitu. Ini kan luar biasa banget. Dan saya berpikir menarik juga konsep sedekah umroh ini, dan dahsyat ya, ternyata kalau di dalam itu dahsyat sekali dan luar biasa impactnya itu kepada orang yang kita umrohin. Itu luar biasa sekali, dan kepada sosial ya. Makanya saya berpikir amal kebaikan, amal soleh ini gimana caranya dilanjutkan ya, warisan ini dijaga dan dikembangkan. Lalu dibuatlah program Kas Umroh. Nah, ini adalah umroh perdana anggota Kas Umroh ya, umroh perdana anggota Kas Umroh pada tahun 2024 bulan November. Itu ada anggota Kas Umroh Ibu Nani Suryani, itu diumrohkan oleh Kas Umroh yang uangnya bersumber dari sedekah dari orang tua saya, dan dengan memilih ya Mitra Travel sebagai biro umrohnya. Nah, menarik masalah umroh ini. Ada kaitan sebetulnya umroh dengan ilmu psikologi, ilmu pendidikan ya, dengan kesehatan mental. Kalau dari sisi ilmu psikologi atau pendidikan, Kas Umroh yang dibuat sekolah kejujuran ini memang dibuat dalam rangka menciptakan media pembelajaran journaling, media pembelajaran psikologi dan kesehatan mental yang seru, menarik dan mengesankan, meaningful dan impactful. Jadi kita melihat, saya melihat secara pribadi ternyata umroh itu bisa dijadikan media pembelajaran yang luar biasa. Dan umroh adalah kekuatan ya, kekuatan untuk diri kita ya, untuk membangun kesehatan mental pribadi kita dan sekaligus kesehatan mental sosial. Umroh adalah kekuatan ya, umroh tidak lagi sekedar ibadah ritual,
Tetapi umroh bisa lebih dari itu, ya. Bisa dijadikan media pembelajaran psikologi dan kesehatan mental. Umroh adalah energi hidup, ya, umroh yang berkualitas atau umroh mabrur, atau bahasa di sekolah kejujuran itu namanya umroh journaling. Journaling itu maksudnya yang tertata, yang tercatat dengan baik, ya. Umroh yang dipersiapkan dengan baik, umroh yang tercatat dengan baik, dicatat dengan baik, umroh yang tertata dengan baik, itu adalah obat dan solusi semua permasalahan hidup. Ya. Umroh yang berkualitas, high quality umroh adalah obat dan solusi semua permasalahan hidup. Dari mulai stres, sedih, bipolar, depresi, cemas, halusinasi, itu bisa kita jadikan umroh sebagai solusi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kaos umroh ini, semua orang bisa umroh. Dan semua orang punya kesempatan untuk mengumrohkan orang lain. Nah, ini kan terobosan baru sebetulnya di dunia umroh. Kini semua orang bisa umrohin tiap orang lain, tiap bulan. Semua orang bisa merasakan dahsyatnya pahala sedekah umroh. Ini ada buku bagus, ya, nanti kita akan kaji lebih dalam. Dahsyatnya sedekah orang miskin. Meski susah tetap bersedekah. Bukunya bagus sekali. Nah, kalau misalnya kita berpikir orang kaya ngumrohin orang, ya mungkin biasa, ya. Tapi kalau misalnya ada orang miskin mengumrohkan orang, nah ini baru luar biasa. Subhanallah. Lu dahsyat ini namanya. Atau bahasa kita gokil, ya. Gokil banget. Kalau orang kaya ngumrohin orang, ya biasa, walaupun jarang juga orang kaya ngumrohin orang, ya. Tapi kalau ada orang miskin patungan lalu ngumrohin orang, wah ini luar biasa. Bahkan bisa membuat Allah tersenyum barangkali. Ya, insya Allah, ya. Ini akan diganjar dengan pahala yang sangat luar biasa. Nah, seperti yang di awal tadi katakan, ngumrohin orang itu sebetulnya hakikatnya umroh di atas umroh, ya. Pahalanya sangatlah besar. Nah, ini saya dapatkan insight-nya itu dari Al-Quran, ya. Dari Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Ya, gerakan ngumrohin orang ini bisa menjadi cahaya di atas cahaya hidup kita. Ya. Umroh di atas umroh, pahalanya umroh di atas umroh. Nah, umroh adalah healing terbaik. Nah, ini yang kita coba masyarakatkan, ya, sosialisasikan ke masyarakat. Umroh adalah healing terbaik bagi diri kita. Nah, umroh adalah solusi dan obat bagi kesehatan mental kita. Umroh adalah solusi bagi seluruh permasalahan hidup kita. Umroh adalah seperti baterai, ya. Baterai, ngecas baterai dalam power supply, ya, untuk mengecas baterai kehidupan kita. Healing terbaik bagi kita. Nah, seperti apa skema kas umroh? Nah, ini kita mulai dari masyarakat, ya. Kita sosialisasikan tentang umroh, kita masyarakatkan tentang umroh, mengajak mereka untuk umroh, lalu mengumrohkan orang-orang yang mengumrohkan masyarakat dengan mengajak mereka mendaftar, ya, menjadi anggota kas umroh, ikut arisan sedekah umroh. Nah, di sini ada yang mendaftar, ada yang tidak mendaftar, ya. Kalau yang mendaftar menjadi anggota SK atau anggota kas umroh SK atau sekolah kejujuran udah otomatis. Lalu yang tidak daftar akan menjadi simpatisan. Yang tidak daftar akan gabung ke WA grup info sekolah kejujuran. Sementara bagi yang mendaftar akan masuk ke dalam jaringan WA grup anggota SK atau anggota kas umroh. Lalu setelah itu masuk ke pengumpulan dana, ya, sedekah
bulanan, iuran arisan yang sifatnya sedekah 100.000 atau semampunya, boleh lebih boleh kurang. Nah, setelah dananya terkumpul, maka dikocok arisannya. Ya, misalnya sudah siap untuk satu paket umroh, misalnya nilainya 30 juta atau nilainya 25 juta ya. Lalu dikocok, keluarlah namanya. Nah, dan nama yang bersangkutan itu diberikan pilihan, mau lanjut, mau iya, atau SL, sedekahin lagi. Ya, kalau misalnya SL, sedekahin lagi, maka hasil uang arisan tersebut, hasil kocokan tersebut masuk ke pos sedekah umroh, masuk ke pengumpulan dana lagi, dibalikin lagi, lalu dikocok kembali. Ya. Nah, di sini kalau misalnya dia iya, maka dia dipersilakan untuk memilih travel. Tentunya dari kas umroh juga akan memberikan banyak rekomendasi kepada yang bersangkutan yang terpilih untuk memilih travelnya yang cocok seperti apa. Ya. Nah, di sini ada PSU, pos sedekah umroh ya. Kalau kita pikir-pikir kan memang sebetulnya 100.000 per bulan itu kayak nggak ada apa-apanya ya mungkin bagi sebagian orang ya. Dan memang kalau dikumpulin itu ya butuh waktu panjang ya, butuh orang banyak ya, makanya kita butuh supply dari dana-dana lainnya. Nah, dana-dana lainnya itu dari pos sedekah umroh. Jadi mungkin ada yang mau ada sedekah khusus, ada yang mau nambahin, atau sedekah umum dari mana, dari masyarakat umum ke sedekah umroh ini, ada donatur gitu kan. Ada lagi mungkin basil itu bagi hasil dari program-program ekonomi sekolah kejujuran atau program ekonomi dari kas umroh, bagi hasil dari anestinomik, jadi 50-50 ya. 50% keuntungan dari program ekonomi sekolah kejujuran itu akan masuk ke dalam pos sedekah umroh dan nantinya akan menambah dana pengumpulan dana umroh. Ya. Nah, nanti kita lanjut ya. Tadi yang memilih travel akhirnya masuk ke persiapan. Ya, akan didampingi dari kas umroh melakukan persiapan-persiapan umroh sampai pada akhirnya pergi umroh. Pergi umroh, lalu diharapkan, memang kita berharap banget umroh yang dilaksanakan itu benar-benar umroh yang berkualitas, umroh yang dipersiapkan, umroh yang tertata atau umroh journaling, umroh yang tercatat dengan baik dari mulai persiapan, lalu pada saat di sana, lalu setelah umrohnya ya kita harapkan menjadi umroh mabrur. Ya, umroh mabrur. Salah satu tanda-tanda umroh mabrur adalah ketika pulang umroh dia punya cita-cita, dia pengen mengumrohkan banyak orang. Dan dia juga pengen balik juga ke umroh. Balik lagi melakukan umroh berikutnya. Jadi ada dua nih, dia pengen umroh lagi sama dia juga pengen mengumrohkan orang. Ya, keduanya itu berjalan seiringan. Tapi ada lagi umroh yang mabur. Nah, umroh yang mabur ini umroh yang tidak berkualitas. Kita harapkan tidak sampai pas pulang menjadi umroh mabur ya. Lupa dengan semangat umroh yang ada ya. Ya mungkin karena ini kurang persiapan ya kan. Akhirnya umroh yang dilakukan itu berantakan, tidak berkualitas ya. Nah, pulang ke Indo diharapkan menjadi umroh mabrur dan aktif di umroh movement, memasyarakatkan umroh dan mengumrohkan masyarakat. Jadi pulang dari umroh justru semangatnya makin besar untuk memasyarakatkan umroh dan mengumrohkan masyarakat. Lalu aktif di jaringan umroh, ya melakukan program-program banyak program dari kas umroh. Ya mendukung program kas umroh dan balik lagi ke masyarakat, dan seperti itu ya. Jadi ini skema kas umroh seperti ini. Lalu akadnya
Kalau ditanya akadnya iuran bulanan itu adalah sedekah. Jadi bukan setoran, bukan utang piutang, bukan pinjaman ya. Jadi itu akadnya adalah sedekah. Sedekah akadnya tabaru sosial. Bukan akad tijari, bukan akad jual beli, bukan akad bayar. Jadi nggak ada tuh bayar arisan, nggak ada. Emang nggak ada yang dibayar karena ini sedekah sifatnya ya. Jadi di sini nggak ada istilahnya bayar arisan, adanya sedekah arisan. Ya kalau bayar arisan itu arisan-arisan pada umumnya. Tapi kalau di kas umroh ini adalah arisan yang bersifat sedekah. Lalu bagaimana dengan akad orang yang diumrohkan? Akad yang diumrohkan. Akad yang orang yang diumrohkan pun adalah akad tabaru, akad sosial. Kita benar-benar murni sedekah ke orang tersebut. Nggak berharap nominal macam-macam, nggak berharap itu harus dikembalikan, nggak berharap apa-apa. Kita hanya berharap umroh yang dilaksanakan akan menjadi umroh yang benar-benar mabrur. Nah, jadi statusnya bukan utang piutang atau pinjaman seperti halnya arisan-arisan umroh pada umumnya. Ya singkat kata, arisan ini sangat aman ya, insya Allah ya, aman, menenangkan, tidak ada risiko gitu ya, tidak ada risiko di dalamnya. Nah, salah satu yang menarik dari kas umroh ini adalah keanggotaan. Keanggotaannya berbentuk jaringan. Ini adalah teknik terbaru dari sedekah networking ya. Kita mengonsepnya itu dalam bentuk multi level sedekah. Multi-level learning, memungkinkan terbangunnya komunitas yang tertata, OSDH, organis, sinergis, dinamis, harmonis. Jadi nanti di bawah kita itu ada 10 orang. Nah nanti di bawah kita itu ada 10 orang. Jadi keanggotaan itu akan kita format seperti itu. Ya kita akan format seperti itu. Dalam bentuk multi level. Ya dalam bentuk multi level, bukan dalam bentuk satu level ya. Nah, apakah nanti kita wajib merekrut? Nah nanti ada bahasannya di slide berikutnya ya, ada bahasanya di slide berikutnya. Nah, obsesi besar kas umroh adalah memasyarakatkan umroh, ya tentunya umroh yang berkualitas, lalu mengumrahkan masyarakat dengan umroh yang berkualitas. Semua orang bisa umroh, semua orang bisa ngumrohin dengan high quality umroh. Untuk siapa? Yang pertama untuk orang yang belum umroh ataupun sudah umroh. Jadi kas umroh ini cocok untuk orang yang belum umroh maupun orang yang sudah umroh. Dan yang kedua untuk orang yang mau umroh dan orang yang mau ngumrohin. Jadi cocok juga kepada untuk orang yang mau umroh dan orang yang mau ngumrohin. Mungkin di antara kita ada yang sudah umroh, ada yang belum umroh, ada yang niatnya memang kas umroh itu pengen umroh, ya silakan. Ada lagi niatnya pengen mengumrohin orang lain, ya silakan. Jadi semuanya bisa bergabung di kas umroh. Nah, umroh movement ya. Umroh movement itu gerakan umroh, memasyarakatkan umroh, mengumrohkan masyarakat dengan high quality umroh. Umroh yang berkualitas. Itu orientasi kita di kas umroh. Nah, sebetulnya umroh movement ini adalah bagian dari trilogi honesty movement, bagian dari gerakan kejujuran ya. Visi misi dari sekolah kejujuran. Jadi gerakan kejujuran itu atau singkat katanya itu memasyarakatkan kejujuran dan menjujurkan masyarakat itu memiliki 3 gerakan ya. Yang pertama umroh movement ya, umroh movement. Yang kedua journaling movement. Yang ketiga ikro movement ya. Jadi ada gerakan umroh, ada gerakan journaling, gerakan literasi. Nah ini sebetulnya sangat relate banget, sangat berkaitan erat banget dengan umroh movement.
Umroh itu sebetulnya sangat erat kaitannya dengan kejujuran. Ya, media arisan seperti ini itu sangat sangat erat banget dengan pembangunan karakter. Ya. Lalu umroh movement juga sangat erat banget dengan gerakan journaling movement. Ya, ketika kita ingin apa meningkatkan atau mewujudkan kualitas umroh yang baik, maka salah satu teknik yang bisa dipakai adalah teknik journaling. Lalu Iqra movement, nah ini gerakan literasi. Nah ini wajib ya, wajib sebetulnya orang yang pengen umroh, salah satu istitoahnya adalah Iqra, ya, membaca ya, membaca. Makanya persiapan istitoahnya, salah satu istitoah itu adalah membaca. Tanpa membaca yang mumpuni, ya kan, pemahaman yang mumpuni, maka high quality umroh atau umroh mabrur itu sulit untuk diwujudkan. Jadi semua sangat terkait, makanya dijadikan sebagai trilogi gerakan sekolah kejujuran atau honesty movement. Nah, berbagai manfaat besar kas umroh. Ya, berbagai manfaat dari kas umroh apa aja? Yang pertama, bisa umroh dengan high quality umroh, bisa melalui jalur arisan atau jalur pribadi. Mungkin kita juga bisa juga selain mengandalkan arisan umroh, kita juga punya tabungan umroh atau tabungan haji. Nah itu dianjurkan banget di kas umroh. Ya, dianjurkan banget di kas umroh. Kita nanti ada pelatihannya, pelatihan manajemen keuangan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, siapapun dengan kas umroh ini bisa memberangkatkan orang umroh dengan high quality umroh ya. Baik tua, muda, kaya, miskin, ya tua muda itu baik orang tua, anak-anak semua bisa bergabung di kas umroh. Ada lagi kaya miskin, baik orang kaya maupun miskin. Ya, kenapa orang miskin bisa bergabung ya? Karena memang iuran bulanannya akadnya sedekah dan itu semampunya ya, semampunya. 100.000 itu hanya patokan saja, bisa lebih bisa kurang. Bahkan normal abnormal, misalnya ada rekan kita atau ada tetangga kita atau ada anak-anak kita yang ABK, anak berkebutuhan khusus yang abnormal seperti anak saya ada yang kebutuhan khusus, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kas umroh. Ya nanti ada konsep namanya QQ ya, Kiki Quality Qua. Jadi nanti ada shadownya di dalamnya, ada perwakilannya siapa yang menjadi wakil ya, menjadi wakil. Ataupun hidup mati, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, meninggal pun bisa kita masukkan ke dalam keanggotaan kas umroh. Nanti ada QQ-nya juga di dalamnya. Lalu pahalanya sudah disampaikan sebelumnya, sudah disinggung sebelumnya, pahalanya sangat besar, umroh di atas umroh. Lalu yang keempat, manfaat besarnya bisa terus bersedekah walaupun kita sudah meninggal. Nah ini menarik nanti dari konsep multi level sedekah itu, kita bisa terus bersedekah walaupun kita sudah meninggal. Ya. Ada nanti namanya konsep QQ, kualitas kuat. Ya. Itu konsep perwakilan. Lalu yang kelima, mendapatkan income bulanan pejuang umroh. Income bulanan. Jadi nanti ada income jaringan. Nanti ada downline, ada upline. Upline itu akan mendapatkan income bulanan dari jaringan ya, dari jaringan. Jadi nanti kalau nanti kita bahas ya nanti mengenai masalah income bulanan, kita selesaikan ini dulu. Lalu yang keenam, mengetahui seluk-beluk dunia umroh dan haji. Ya dengan adanya kas umroh ini kita jadi banyak tahu informasi tentang dunia umroh dan haji. Lalu yang ketujuh, memiliki jaringan luas. Ya, melalui jaringan kas umroh ini kita bisa mengembangkan jaringan personal, regional, wilayah. Nanti akan dibagi wilayah yang terdekat akan dijadikan satu regional, dan sosial. Kita bisa bekerja sama dengan banyak pihak melalui kas umroh ini. Lalu kedelapan, meningkatkan kompetensi diri
pengembangan sosial ekonomi development. Jadi satu sisi kita kan encourage anggota untuk bersedekah. Nah ini harus seimbang ya, harus tawazun. Satu sisi kita juga harus mensupport pengembangan sosial ekonomi para anggota. Ketika anggota makin sejahtera, mudah-mudahan kapasitas sedekah dari anggota tersebut semakin besar, semakin tinggi, semakin semangat untuk bersedekah. Lalu yang ke-9, arisan adalah sarana konkret bagi pembelajaran dan pengembangan karakter, kewirausahaan dan kepemimpinan. Nah itu kan 3 hal yang ada di dalam logo Sekolah Kejujuran itu adalah karakter, entrepreneurship, dan leadership. Lalu manfaat ke-10 adalah di KAS Umroh ini kita bisa sambil belajar ilmu psikologi dan kesehatan mental, belajar tentang journaling, konseling, dan pengembangan diri, dan tentunya ilmu-ilmu keislaman yang sudah pasti. Lalu yang ke-11, ikut mendukung visi misi Sekolah Kejujuran, memasyarakatkan kejujuran, menjujurkan masyarakat melalui media arisan umroh. Lalu yang ke-12, umroh adalah solusi semua hidup dan buat hidup semakin berkah. Nah itu sebagian besar manfaat ya dari mengikuti KAS Umroh ini. Oh ya, kaitan dengan income bulanan. Jadi nanti konsepnya itu sedekah bulanan kita yang 100.000 itu akan kita bagi. Ya, kita bagi 50-50. 50%. 50% itu buat sedekah pemberangkatan umroh yang nanti akan dikocok, akan dikumpulkan. 50% itu sedekah pembangunan jaringan, sedekah jaringan umroh. Jadi misalnya 100.000 itu 50.000 udah kita sisihkan untuk sedekah umroh yang nanti kita akan kumpulkan, digabungkan dan dikocok. Nah 50.000 sisanya itu akan dibagi ke upline di atas kita. 5 tingkat ya. 5 tingkat. Jadi satu tingkat itu mendapatkan 10.000, lalu tingkat di atasnya 10.000, di atasnya 10.000 sampai 5 tingkat ke atas. Nah, itu. Jadi modelnya multi level sedekah seperti itu. Insya Allah nanti kita akan lebih dalam lagi membahasnya. Nah, apa sih kewajiban anggota KAS Umroh? Nah, kewajibannya itu hanya 5. Yang pertama, wajib memegang teguh nilai Safta Marga. Safta itu kan saya ambil dari istilah Sabta Marga, ini Safta pakai F ya. Safta Marga itu, Safta itu arti S-nya itu sidik, A-nya itu amanah, F-nya itu fatonah, T-nya tablik. Jadi wajib nih. Jadi KAS Umroh ini bisa berjalan dengan baik kalau anggota-anggotanya termasuk manajemennya, pengurusnya itu memegang teguh nilai-nilai Safta, sidik, amanah, fatonah, tablik, dan itu udah nggak bisa ditawar lagi. Harus jujur, amanah, fatonah, tablik. Itu wajib. Yang kedua, wajib sedekah bulanan semampunya. Nah, semampunya ya, 100.000, boleh lebih, boleh kurang. Ya, boleh lebih, boleh kurang. Lalu yang ketiga, wajib memasyarakatkan umroh atau merekrut anggota jaringan semampunya. Jadi wajib ikut aktif memasyarakatkan umroh ya, atau merekrut anggota jaringan. Lalu yang keempat, wajib membangun dan menjaga ukhuwah dan silaturahmi. Jadi wajib membangun dan menjaga jaringan ya, umroh networking. Ini wajib banget nih. Karena banyak
arisan-arisan itu berantakan, arisan-arisan itu bubar, bahkan pada akhirnya terjadi konflik, itu gara-gara tidak ada ukhuwah dan silaturahmi yang baik ya. Makanya kita harus wajib membangun dan menjaga ukhuwah dan silaturahmi sesama anggota kas umroh. Ya, menjaga networking kita. Lalu yang kelima, wajib istitoah selalu ya. Mempersiapkan diri selalu untuk umroh dan haji. Mau umroh atau tidak umroh, mau haji atau tidak haji, maka sebetulnya istitoah ini wajib. Ya, wajib mempersiapkan diri. Ya, wajib mempersiapkan diri. Jadi ini perintah, sebetulnya istitoah itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada semua muslim untuk bersiap-siap ya. Bersiaga ya, bersiap-siap. Ketika ada kesempatan, ketika ada fasilitas, ketika ada peluang untuk umroh atau haji, muslim tersebut sudah siap. Nah, teknik yang kita istilahkan itu ya dengan teknik journaling ya, umroh journaling. Umroh journaling itu adalah umroh yang teristitoah ya. Umroh yang terpersiap, yang dipersiapkan dengan baik. Jadi ada 5 kewajiban anggota kas umroh. Ya, yang pertama wajib safta marga, yang kedua wajib sedekah semampunya, yang ketiga wajib syiar umroh yang masyarakat ke umroh, merekrut anggota jaringan semampunya pula. Karena kalau misalnya pun tidak merekrut atau tidak menghasilkan anggota yang bisa direkrut, tetap dirinya akan mendapatkan downline dari kas umroh. Ketika kas umroh itu mendapatkan anggota baru, maka anggota tersebut itu akan ditempatkan di bawah ya, di bawah anggota-anggota yang sudah ada. Jadi 1 punya kaki 10. Ya kalau udah 10 berarti harus di bawahnya 10, 10, 10, 10 dan seterusnya. Jadi ini 5 kewajiban kas umroh. Nah, sebagai penutup, keyakinan saya ya, memang arisan umroh ini sebetulnya bukan segala-galanya ya, masih banyak jalan lain menuju umroh ya, baik itu secara pribadi atau cara lainnya gitu ya. Tapi insya Allah lewat arisan umroh ini akan lahir segala-galanya, banyak keberkahan-keberkahan yang akan muncul kalau misalnya benar-benar kas umroh itu kita lakukan secara baik ya, secara berkualitas, secara tertata ya, secara tertata. Ayo kita ajak dan kirim masyarakat sebanyak-banyaknya datang ke Baitullah memenuhi panggilan Allah. Nah, ini adalah daftar anggota per 18 Agustus 2026. Jadi ini baru mulai ya. Di sini banyak QQ-nya nih, banyak QQ-nya memang. Nah, ini urutan pertama tuh Ibu Hasanah, itu ibu saya, alhamdulillah masih hidup sampai ini, bentar lagi usia 80 tahun. Itu dijadikan inspirator ya, anggota nomor 1 ya, inspirator bagi kas umroh. Lalu ada saya, Arif Setiawan sebagai founder. Lalu ada ayah saya juga, saya masukkan sini, sudah almarhum ya. Saya masukkan sini. Nah, itu ada QQ2 itu 2 itu ya, itu saya. Saya kan nomor 2 nih, nomor keanggotaan 2. QQ2 itu berarti artinya saya akan mewakilkan, saya sebagai shadownya ya, asistennya dari ayah saya yang sudah meninggal. Lalu saya masukkan juga keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Anak saya yang autis pun saya masukkan ke dalam, yang masih kecil juga saya masukkan. Di sini ada Pak Reza, ada adik saya juga ada, sudah bergabung, ada asisten rumah tangga saya juga saya masukkan juga di dalamnya, ada Pak Arifki, ada Pak Haji Suparno, ada Pak Warno, Pak Bambang, Pak Ilham, Pak Ali, Bu Ocha. Ini sebetulnya mereka itu warga parkiran. Ya, saya punya lahan parkiran di daerah Beji dan mereka setiap bulannya ada biaya sewa. Nah, sebagian dari biaya sewanya itu saya sedekahkan ke kas umroh.
karena ini juga amanah juga dari ibu saya yang memiliki lahan parkiran tersebut. Ya, kita doakan mudah-mudahan kedepannya akan semakin banyak lagi anggota-anggota yang bergabung. Insya Allah ikut kas umroh ini nggak ada ruginya, malah banyak manfaatnya. Apalagi selama kita sidik, ya, amanah, fatonah, tablik. Yuk kita ajak baik yang masih hidup ataupun sudah wafat, seluruh keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan masyarakat untuk umroh. Ya, kita masyarakatkan umroh dan mengumrohkan masyarakat. Nah, sekian, ini alamat sekretariatnya di perumahan ADW Cluster di rumah saya, nomor A11, Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, nomor teleponnya 0877 8860 3379. Sekian, terima kasih atas perhatiannya di sesi presentasi singkat, ya, sederhana tentang kas umroh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.